kucul. Ya, itu pertanyaan gue tidak ada satupun yang dijawab sama ente. Alhamdulillah, ternyata agama ente agama sungsang itu. Konon katanya ente pinter, bener pinter ngeles. Pinter ngeles dan punya jurus ilmu menghilang. Jadi ya, M. Kucluk, lu tetap mengimani Kristen, boleh, terserah itu. Dan lu gak usah masuk ke Muslim, karena kami tidak membutuhkan orang seperti ente. Karena neraka butuh lu. Neraka itu bahan bakarnya itu dari manusia. Salah satunya siapa? Ya ente. Ente manusia laknat itu. Sudah menyatakan dirinya, yang mana yang diikuti, siapa yang mau diikuti, lah iyalah ngikut Muhammad, ujung-ujungnya ke neraka. Di sininya ujung-ujungnya suruh jihad di Indonesia, melawan negara yang aman, dibilang negara tidak aman karena dia bikin kerusuhan. Bingung Mahdewa sekarang siapa yang diskuti. Kalau saya sarankan, kalau boleh nih ya, kalau belum menemukan yang diikuti, ikut Yesus. Pasti selamat, pasti damai. Ikut Yesus ya, Mahdewa. Karena kamu bingung nih, mana yang diikuti. Muhammad kawin terus, mati lagi. Ya, hidupnya kawin terus, kawin melulu. Bagaimana mungkin mau selamat? Dah, itu aja, ikuti Yesus saja biar selamat kau, dah Mahdewa. Coba lu jawab dulu yang benar. Yang mengikuti Yesus, ajaran Yesus apa? Yang mau lu sampein di sini sama gua? Hah? Semua ajaran Yesus itu ditentang. Yesus tidak pernah ngajarin nyanyi-nyanyi. Yesus tidak pernah memerintahkan ke gereja hari Minggu. Kalau gua mau panjang kali lebar sama dengan tinggi, tapi gua tidak mau ke situ. Emang kayak ente bahas inilah, bahas itulah, nggak usah. Dan untuk mengenai masalah lucu, banyak orang di sini yang bilang kalau gua ini lucu. Banyak orang di sini yang bilang kalau lu itu blow on. Kalau lu itu katro, banyak yang bilang seperti itu. Mahdewa, tidak ada kitab suci, yang ada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Quran, kitab hadis. Kamu tuh jangan mengada-ngada hidup itu, Mahdewa. Kamu jangan mengada-ngada. Tidak ada tulisannya kitab suci, ya. Jadi jangan bikin pusing sendiri. Dia ada yang tidak ada. Tidak tertulis tuh di Quran kitab suci. Emang ada di Quran ayatnya kitab suci? Nggak ada. Nah, kamu aja yang on, ya. Bilang kitab suci. Saya baru dengar kitab suci kayak apa. Nggak ada kitab suci. Yang ada kitab Injil, Taurat, itu yang ada, ya. Jangan mengada-ngada. Ikut Yesus, ajaran Yesus berarti, betul nggak? Yesus mengajarkan puasa, harus berpuasa. Yesus mengajarkan disunat, harus bersunat. Yesus mengajarkan tidak makan babi. Lo jangankan makan babi, tidur sama babi lu. Sampai lu kawin aja sama babi nanti. Justru ya, gue mendingan ikut sama Nabi Muhammad. Kenapa? Surganya indah. Ente bilang ikut Yesus masuk surga. Surganya umat Kristen, itu nerakanya umat Muslim kalau ente pengen tahu. Surganya umat Kristen, gelap lampu. Banyak naga, banyak ular kadut di sono. Setuju ya, yang namanya kitab suci itu Taurat, Jabur, Injil, Al-Quran, setuju. Biblos itu siapa? Biblos itu apa? Bibel itu buku. Biblos itu kumpulan dari buku-buku, hasil catatan wartawan, hasil penyelidikan Lukas. Alhamdulillah sudah mengakui ternyata Allah hanya menurunkan kitab suci itu ada 4. Yang pertama adalah Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua Taurah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat Al-Quran Nur Khalid kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Bibel, apa itu Bibel? Bibel itu nggak jelas Bibel itu. Ayat-ayatnya aja saling bertubrukan, saling tawuran, saling berkelahi, dibentur-benturin. Oke, saya sarankan daripada bingung, ikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang mana? Kasih, pengorbanan,
pengorbanan, saling mengasihi, itu ajaran Yesus, ya. Walaupun kitabnya satu kontainer, kalau tidak melakukan kasih percuma saja. Jadi sekali lagi yang harus diikuti adalah Yesus, karena Yesuslah sang juru selamat. Begitu Mahadewa. Kalau kita boleh banyak, tapi percuma kalau tidak dilakukan. Untuk apa? Paham ya maksudnya apa yang saya katakan? Jadi jangan lari-lari ke kitab-kitab. Ya tentu ya kalian bakal keder kebanyakan kitab. Paham? Yang harus diajari, yang diikuti adalah Yesus. Yesus mengajarkan kasih, itu saja. Bukan ajaran Muhammad, perang Badar, perang Uhud, jihad, bukan itu yang harus diikuti. Tapi ajaran Yesus yang harus diikuti, kasih. Bukan pula kitab, banyak kitab. Kitab itu sebagai referensi saja. Barangkali lupa perkataan Yesus tertulis di kitab, itu saja. Kitab mana? Ada aja, ya. Begitu, paham Madewa? Saya tidak akan terperangkap dengan pertanyaan Mahadewa. Oke, frase babi yang saya ingin kembangkan. Tuhan tidak menciptakan babi itu haram, babi itu najis. Karena semua yang Tuhan ciptakan adalah baik. Jadi babi pun baik. Gogok juga baik. Babi baik, enak. Kulitnya ngerekes, gurih. Bagi yang doyan, ya. Bagi yang doyan, gurih, ngerekes. Nggak usah jadi batu sandungan soal makanan, ya. Karena Tuhan tidak menciptakan yang buruk-buruk. Yang dilarang itu adalah manusia seperti babi. Tidak bisa tengok kanan, tengok kiri. Babi itu lurus aja bawa benar sendiri. Udah jelas-jelas salah. Kenapa salah? Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Diikuti. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaat. Digembar-gembar Muhammad akan memberikan syafaat. Akan memberikan surga. Surganya siapa? Emang surga milik moyangnya Muhammad apa? Bukan. Surga itu milik Tuhan Yesus. Jadi langkahnya yang pasti. Yesus itu punya langkah pasti. Bukan lampah wallahu alam. Bukan mudah-mudahan. Yesus itu punya langkah pasti. Kalau kata Yesus masuk surga, masuk surga. Tapi kalau kata Muhammad masuk surga, wallahu alam. Bisawab. Kok ajaran masih ngambang begitu diikuti Madewa. Kasihan saya jadinya. Kita bahas perang. Gue gak akan jawab pertanyaan lu. Percuma, lu mau nanya percuma. Ajaran Yesus yang harus diikuti, ajaran kasih, setuju. Jangankan kita ya, selaku umat beragama, seorang ateis sekalipun, seorang agnostik sekalipun, mereka pun mengasihi sama sesama. Itu ajaran umum. Itu ajaran natural manusia itu mah. Di Islam pun diajarkan kami seperti itu. Mau dikutip kata-kata kasih yang ada di dalam ajaran agama Kristen, di dalam Bible dan di dalam Al-Quran. Mau nggak kita jumlahin sama-sama? Mau kita bandingkan berapa banyak kata-kata kasih yang ada di dalam ajaran agama Islam dan berapa banyak kata-kata kasih yang ada di dalam kekristenan, di dalam Bible. Mau dihitung nggak? Silakan lu hitung sendiri ya. Katanya lu konon katanya pernah jadi muslim abal, walaupun itu muslim abal-abal ya. Mengajarkan ajaran kasih. Jangan kau kira aku datang membawa damai, tapi aku datang dengan pedang. Itu jelas pernyataan Yesus. Bawalah musuh ke hadapanku. Apabila dia tidak mengakui aku sebagai raja, penggallah kepalanya. Baca Lukas di situ. Sudah jelas di situ ya, bahwa Yesus mengajarkan yang namanya jihad itu. Ayat-ayat pembunuhan banyak. Berapa banyak kata-kata pedang yang ada di dalam Bible? 395 kali disebutkan. Berapa banyak kata-kata pedang yang ada di dalam Al-Quran? 0, tidak ada sama sekali. Karena pedangnya Islam itu adalah intelektual. Pedangnya Islam itu adalah kecerdasan. Itulah Muslim. Berapa banyak kata-kata perang yang ada di dalam Bible? 400 kali disebutkan. Berapa banyak kata-kata perang yang ada di dalam Al-Quran? 5 kali disebutkan.
Tapi itu dalam konteks peperangan. Nah, sementara Bible yang konon katanya mengajarkan ajaran kasih, tetapi pembantaian di mana? Islam itu damai, Islam itu indah. Jadi kesimpulannya begitu ya. Ternyata M. Kucluk tidak bisa, gue nanya ke 15 kali nih, M. Kucluk tidak bisa yang namanya menunjukkan silsilah murid-muridnya Yesus. Markus, Paulus, Lukas, bahkan Paulus sendiri yang dikenal dengan surat-suratnya itu hanyalah bersuku Benyamin. Bapaknya, keturunannya nggak tahu siapa. Sementara M. Kucluk ini adalah keturunan monyet. Terus mengenai masalah antara Protestan dan Katolik, mana yang harus diikuti? Ternyata dia tidak peduli dengan kitab. Kitab suci itu tidak peduli, melainkan ajaran Yesus lah. Dari mana kita mengenal ajaran Yesus? Bukan kalau bukan dari kitab suci. Siapa yang mengikuti ajaran Yesus? Kami umat Muslim yang mengikuti ajaran Yesus. Sementara umat Kristen tidak ada satupun yang mengikuti ajaran Yesus. Kristen semua mengikuti ajaran Paulus. Kecelok. Allah perintahkan kepada seluruh manusia itu menyembah Allah, menyembah Yesus, melalui Yesus, bukan menyembah agama. Mahadewa kan menyembah agama. Apa alasannya saya menuduh Mahadewa menyembah agama? Ya, Mahadewa masih melakukan sholat. Sholat itu adalah mendirikan tiang agama. Sholat 5 waktu itu adalah tiang agama, perintah agama. Jadi saya katakan Mahadewa itu Tuhannya agama, makanya yang disembah adalah agama. Itu saja ya Mahadewa. Betul, setuju ya. Yang namanya Yesus mengajarkan ajaran kasih itu untuk dilakukan, setuju. Kita umat Muslim pun melakukan, setuju. Jangankan kita selaku umat Muslim, orang kafir sekalipun yang beragama ateis, mereka tidak mempercayai sama yang namanya ketuhanan, mereka pun mengasihi. Betul tidak? Mengasihi, apalagi kita dikasih yang namanya petunjuk untuk mengasihi. Nah sekarang konon katanya mengajarkan ajaran kasih, tetapi ajaran kasih apa yang diterapkan di dalam kekristenan tidak ada di dalam ajaran agama manapun juga. Ajaran kasih mana yang ada? Tetapi mengajarkan ajaran kasih itu harus sesuai dengan kitab suci. Itu sudah jelas. Seperti begini contoh, bunuhlah perempuan apabila di malam pertama bukan perawan. Itu ajaran kasih. Bunuhlah kaum Amalek, tumpaslah mereka semua, dari mulai bayi, anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, engkong-engkong, keledai, tumbuhan, eceng gondok, gajah, tikus, kecoa, nyamuk, semut, dan lain sebagainya. Tumpas. Itu ajaran kasih ya. Memerintahkan bunuhlah. Tetapi di situ yang bagus lagi kata-kata, tapi jangan pernah dibunuh yang namanya perawan. Sisakan perawan. Buat siapa sih itu perawan? Buat lu. Itu ajaran kasih yang memerintahkan untuk membunuh. Begitu. Bunuhlah waria. Itu ajaran kasih. Begitu. Betapa hipokratnya dan munafiknya ajaran kasih seperti itu. Tapi lihat kami di Islam, alangkah Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika firman Allah berkata, apabila kamu membunuh satu orang, sama dengan kamu membunuh seluruh isi dunia. Apabila kamu menyelamatkan satu orang, sama saja kamu menyelamatkan seluruh isi dunia. Siapa orang yang diselamatkan? Bukan hanya Muslim, tetapi kafir-kafirlah yang diselamatkan. Itulah kita akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Tadi lo bilang capek-capek nyari duit terus dibagi-bagi. Oh tidak, ya. Muslim tidak ada yang pernah yang namanya capek untuk bersedekah, tidak ada. Karena sabda Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad mau menghembuskan napas yang terakhir, Nabi Muhammad ini berucap dan berjanji, aku berjanji, aku tidak akan pernah yang namanya memiskinkan orang yang gemar bersedekah. Itu sudah jelas. Siapa orang yang bersedekah? Tentu kita semua. Nabi tidak menjelaskan kalau misalkan yang bersedekah itu umat Muslim, tidak. Tapi itu adalah menyeluruh, dan itu dibuktikan ucapan Nabi itu sama Allah Subhanahu wa taala. Apa pernah ada yang mencatat satu sejarah yang mengatakan gara-gara sedekah, gara-gara infak, gara-gara sering menyumbang kepada orang yang membutuhkan, dia jatuh miskin? Ada nggak catatan sejarah seperti itu? Sampai detik ini tidak ada sama sekali. Itu sabda Nabi itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, haleluya, haleluya. Kucuk. Oh jelas, kami diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kami saban hari bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sombongnya orang yang sombong adalah sombongnya orang yang tidak mau bersujud kepada Yang Maha Kuasa. Betapa nikmat sujud itu. Kucuk ya, kita sujud ke tanah, tapi doa kita terdengar sampai ke langit. Luar biasa itu. Itulah sujud. Sujud itu artinya umat muslim itu rata-rata orangnya itu jujur. Karena kami sering bersujud. Salah satunya apa? Ketika kami bersujud, itu kami belajar. Kami belajar untuk berusaha jujur kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kepada manusia, ya itu gue sendiri tukang bohong lah, gue akui ya. Pandai main sandiwara, sampai akhirnya gue dapat piala Academy Award dari istri-istri gue. Itu luar biasa, karena gue pandai sandiwara, saking pandai sandiwaranya itu, sampai gue dapat piala penghargaan Academy Award itu, dapat Oscar itu gue. Tetapi alhamdulillah umat muslim tidak ada yang sombong. Kenapa? Karena kami bersujud sama Yang Maha Kuasa. Sujudnya orang yang sombong itu, yang pertama, orang yang tidak mau bersyukur. Yang kedua, orang yang sombong itu, sombongnya orang itu, orang yang tidak mau bersujud kepada Yang Maha Kuasa. Kucul. Jadi siapa yang kamu tinggikan, dialah yang kamu tahu. Siapa yang kamu tinggikan, dialah yang kamu tahu. Wah, kamu akan lebih menyembah lagi kalau kamu diletakkan di neraka. Kalau dasar sembah ya kamu menanggapi Allah. Semakin kamu di neraka, semakin kamu hebat menyembah. Kan enak kamu di neraka. Bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menjadikan najis, itu adalah perkataan. Kalau misalkan perkataan baik, ya kita terima. Asbabun nuzul, memang Kristen punya asbabun nuzul. Emang Kristen punya ilmu tafsir. Kan yang ada ilmu ngeles, bukan ilmu tafsir. Setelah ilmu ngeles, capek menjelaskan, akhirnya adalah yang namanya jurus. Jurus ilmu menghilang dan jurus ilmu kabur. Itulah Kristen ya. Nah, ente mempertahankan suatu ajaran itu capek lo menerangkan. Bener. Dengan ketidakjujuran itu capek kita menerangkan. Dibohongin terus ya kan orang-orang, capek orang mendengarkan. Kemarin aja lu belum apa? Kemarin aja belum ketelan bohongnya. Sekarang lu udah bohong lagi yang baru. Gimana nih? Kucul. Nah, untuk mengenai masalah silsilah tidak ada ya. Alhamdulillah. Terus yang harus kita ikuti kitab yang mana? 73 atau 66? Tidak ada jawaban juga. Alhamdulillah. Ternyata Kristen berdiri di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah. Nggak tahu itu mau ke kanan atau ke kiri. Mungkin bisa jadi ke depan. Cuma sayang ke depan jurang semua itu. Kucul. Nah, Mahadewa itu baru ngawur. Kayak gagal paham lu mau mendalami Alkitab. Aduh, ketahuan banget lu ngawurnya. Aduh, sekarang beginilah. Jangan cerita tentang Allah karena Mahadewa tidak bisa membuktikan Allah yang kamu sembah itu seperti apa dan bagaimana. Sekarang jangankan Allah bisa mengasihi, menyatakan dirinya saja menjelma menjadi manusia agar bisa dilihat oleh pengikutnya kan nggak bisa. Itu nggak usah pusing-pusing, itu saja kebodohannya ya. Jangankan itu, menerjemahkan bahasa Indonesia saja ke bahasa Arab nggak bisa. Sehingga orang yang mau mencintai Muhammad harus berbahasa Arab. Nyadar Madewa, nyadar itu. Allah itu nggak bisa apa-apa. Allah tidak bisa berbahasa Indonesia, harus nyadar ente ya. Ngomong apa sih si Lugas, gue bingung. Lugas, lu gak usah debat deh sama gue dah, lu mendingan berantem yuk sama gue yuk. Lu mau ketemu di mana sih sama gue? Yuk berantem yuk. Gue sehari bunuh orang 3 lu ini. Iya, 4 hari ini gue belum bunuh orang ini. Bener. Sehari bunuh orang 3. Seminggu sekali gue nyodomi orang. Lu mau gue sodomi jarak jauh? Lu ngomong apa gak jelas lu. Nah ini dia yang sudah gagal paham ini. Makanya kalau bahasa Arab itu harus mengerti Madewa. Asbabun nuzul itu asal usul terjadinya keluar ayat itu disebut asbabun nuzul, kejadian sehingga menurunkan ayat itu asbabun nuzul. Ya ada di Indonesia juga asbabun nuzul, cuman kan bukan bahasa Arab seperti kronologis, peristiwa, itu kan asbabun nuzul. Makanya jangan Arab-Araban kalau nggak paham Dewa. Kasian deh lo. Kasian bener.
Pakai bangga-bangga dengan asbabun nuzul, ngerti kagak? Asbabun nuzul, Arab tuh ada asbabun nuzul. Ya ada di Indonesia juga asbabun nuzul, cuma namanya histori. Cuma namanya kronologis. Peristiwa kejadian itu asbabun nuzul, terjadinya kata-kata itu akibat apa? Akibat peristiwa. Misalkan kata sepeda motor ditabrak bus, orangnya meninggal. Nah itu kata-kata itu asbabun nuzulnya apa? Itu asbabun nuzul ada suatu kecelakaan di suatu tempat. Itu asbabun nuzul bahasa Arabnya. Paham ente Madewa? Aduh kasihan ya. Astagfirullah. Salam nyadar. Tol. Salam nyadar. Ya biasanya kalau orang mabok begini disiram air satu ember nih, baru bangun dari tidurnya. Biar nggak mimpi bidadari terus, jangan mabok agama. Aduh. Biar nggak mabuk agama, salam nyadar. Kasihan nih si Madewa ya. Ingin mencari kebenaran di dalam Islam, tidak ada kebenaran. Ingin mencari keselamatan di dalam Islam, tidak menyelamatkan. Aduh kasihan Madewa, Dewa. Ya gua nanya, memang ada asbabul nuzulnya di Bible itu? Bible itu kan catatan, hasil penyelidikan. Memang ada asal-muasalnya turun ayat itu ada kejadian apa? Ente ini nggak jelas bener. Bible itu isinya itu kitab sejarah, hasil penyelidikan. Yang namanya sejarah itu tentu terjadi yang namanya monopoli kata-kata, penambahan kata-kata, kontradiksi kata-kata, pengurangan kata-kata. Itu sudah pasti, itulah sejarah. Kok ente bicara asbabun nuzul? Ente tidak diberkahi, nggak usah bahas soal itu, ya nggak akan nyambung ente. Kucul. Oh jelas, gua diberkahi sama yang namanya bidadari. Alhamdulillah, Allah menjanjikan kepada kami itu bahwa kami akan dinikahkan dengan para bidadari-bidadari. Memang ente banyak pelacur sama jablay. Segala kenikmatan yang ada di dunia, insya Allah kami akan melanjutkan nanti dia di surganya Allah nanti. Alhamdulillah. Tapi ente begitu sibuknya perang naga di sana. Mau gimana mau kawin? Begitu mau kawin, mau prosotin celana, naga datang. Begitu masuk kamar mandi, baru mau cok pun, naga datang. Sibuk perang ente. Sementara pelacur masuk duluan, dadah MKM kucluk, aku masuk duluan, kamu belakangan. Kasihan lu didahului sama yang namanya pelacur. Setelah itu surga gelap lampu. Oh mungkin pelacur tugasnya ini ya sebagai menerangkan lampu. Soalnya kan surga ente gelap lampu, nggak ada bidadari, adanya ular naga sama ular kadut. Kucluk. Iya, benar. Di dalam Bible tidak ada asbabun nuzul. Karena Bible itu bukan bahasa Arab. Paham? Jadi Bible itu bahasa Indonesia. Tentu ada persamaan asbabun nuzul dengan bahasa Indonesianya. Apa? Kronologis kejadian. Itu asbabun nuzul. Makanya ente udah nggak paham Arab, jangan sok-sokan ya Madewa, jadi menyesatkan orang banyak. Saya tidak akan menanyakan dan saya tidak akan menjawab sesuai pertanyaan Madewa lontarkan. Kenapa? Karena saya tahu maksud dan tujuannya. Udah, titik. Justru di sini gue dari awal itu tidak bahas mengenai masalah Arab, tidak bahas. Gue nggak mau bahas soal Islam, nggak mau bahas soal baginda Nabi Muhammad. Karena kenapa? Ente sudah tidak percaya sama Al-Quran. Ente tidak mau yang namanya kebenaran. Makanya tugas gue di sini memporak-porandakan isi Bible yang berantakan. Itu sudah jelas di situ. Kucul. Ya, itu pertanyaan gue tidak ada satupun yang dijawab sama ente. Alhamdulillah.
Ternyata agama ente agama sungsang itu. Konon katanya ente pinter, bener pinter. Pinter ngeles. Pinter ngeles dan punya jurus ilmu menghilang. Jadi ya, M. Kucluk, lu tetap mengimani Kristen, boleh, terserah itu. Dan lu gak usah masuk ke Muslim, karena kami tidak membutuhkan orang seperti ente. Karena neraka butuh lu. Neraka itu bahan bakarnya itu dari manusia. Salah satunya siapa? Ya ente. Ente manusia laknat itu. Insya Allah, satu sel, satu gerbong, satu kamar, sama iblis, biar cipika-cipiki. Kemuing, jang. Ya gini jalan model kieu. Menghayal ucu, amuing, jang. Ingat Mahadewa, istri dan anak ngeliatin. No, kamu dikerubutin bidadari, ingat, kasihan. Istrimu sudah di dunia di madu, di akhirat di madu lagi sama bidadari. Istrimu di dunia hanya ladang tempat bercocok tanam, kasihan. Nasib perempuan Islam apa bener ya? Kok perempuan hanya dijadikan tempat bercocok tanam, tempat beranak? Setelah beranak, ditinggalin, nggak gitu, nggak diurusin. Dan hari nges gitu tenges buncir teh tuh leos tenaon nggak diurusin. Ingat dong anak tuh, istrimu ingat no, kasihan ngeliatin. Aduh, bidadari di sorga, di dunia perempuan dijadikan ladang tempat bercocok tanam. Aduh, kasihan bener ya. Oh, jadi bawa istri, ya? Tidak punya jawaban, tidak punya hujah, bawa keluarga. Kenapa? Ente udah kehabisan dalil, udah kehabisan jawaban, sudah tidak punya jawaban lagi. Alhamdulillah ya, Kucluk ya. Oh, ini sekedar gue ngasih tahu aja. Gue bukan lelaki sempurna, tetapi gue belajar untuk menjadi sosok manusia yang hampir sempurna di mata siapapun juga. Kita tidak mungkin yang namanya sempurna, tetapi setidaknya kita berusaha menjadi sosok manusia yang hampir sempurna, terutama di depan pasangan-pasangan kita. Alhamdulillah, istri-istri Dewa dalam keadaan baik. Mereka nyaman, mereka sangat menyayangi Dewa, mereka tidak ada yang namanya sifat cemburu. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Dewa diizinkan untuk menikah lagi dengan catatan dengan janda yang punya anak 2. Tidak boleh dengan yang perawan, tidak boleh. Itu adalah syarat mutlak dari kedua istri Dewa. Rasa cemburu udah Dewa bunuh. Kenapa? Alhamdulillah Dewa sanggup bikin nyaman kedua istri-istri Dewa. Ya, kucul. Mari kita yang namanya bisa menilai di sini ya. Ajaran siapa yang harus kita ikuti di situ. Di dalam kekristenan banyak yang namanya berkat, ya, tetapi berkat itu tidak berkah. Di dalam kekristenan itu adalah agama damai, tetapi sayangnya damai mereka itu adalah damai palsu. Apa ente pikir menjelaskan Al-Quran gue bakal menjawab Al-Quran? Oh, bentar dulu, gue tidak akan pernah menjawab pertanyaan lu mengenai soal Al-Quran. Kasian deh lu. Sekarang ya, mendingan lu yakinkan ke gue soal ajaran agama Kristen. Dari awal kan begitu gue bilang, cari satu ayat di dalam Bible yang bisa bikin gue murtad. Cari ayatnya ya. Lu mau menjelaskan Al-Quran panjang kali lebar sama dengan tinggi, gua tidak akan pernah menjawab. Bodoh amat. Tujuan gua adalah memporak-porandakan isi Bible. Kucul.